Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang teori pengukuran tahanan pembumian. Baik, jadi misalkan kita di sini punya suatu sistem penangkar petir ya. Nah, jadi penangkar petir ini kalian bumikan melalui suatu elektroda pembumian yang berupa batang konduktor. Baik, jadi di sini adalah permukaan tanah ya. Kita gambarkan permukaan tanah di sini. Nah, ketika di sini ada sambaran petir, maka tentunya elektron akan turun di sini mengalir ke dalam tanah melalui elektroda pembumian yang kita pasang di sini, yang kita pasang dalam tanah. Nah, di sini elektroda pembumian ini tentunya dia bisa berupa suatu batang konduktor, bisa juga suatu plat ataupun pita. Kemudian suatu sistem pembumian yang baik itu harus memiliki resistansi pembumian yang kecil dari 1 sampai 5 ohm. Jadi tergantung jenis peralatan apa yang kalian ingin tanahkan. Itu biasa ada spesifikasinya. Kalau misalkan untuk tiang pemancar ya menara komunikasi atau tiang BTS, nah biasanya itu dia kehendaki tahanan pembumiannya itu kecil daripada 1 ohm. Baik, sekarang kita lihat di sini arti dari nilai resistansi 1 ohm itu apa sebenarnya, karena katanya kan resistansi pembumian di sini. Sementara kita tahu kalau kita bicara tentang resistansi, misalkan resistansi suatu batang konduktor ya dengan panjang sekian dan luas penampang sekian, itu kan jelas dimensinya. Kalau kita cari dengan teori, bisa dicari dengan R sama dengan rho L per A, di mana rho itu adalah resistivitas dari konduktor tersebut, L adalah panjangnya, dan A adalah luas dari penampang konduktor tersebut. Nah, itu di sini keluar sekian ohm. Nah, sementara itu resistansi pembumian katanya 1 ohm. Apa maksudnya? Bagian bumi yang mana atau bagian tanah yang mana yang dia ukur, atau porsi tanah yang mana yang dia ukur sehingga menghasilkan nilai 1 ohm. Nah, sementara kita tahu di sini ya, ketika elektronnya itu mengalir ke tanah, maka tanah ini akan menyerap elektron tersebut, akan menetralkan elektron tersebut. Oke, jadi ya, ketika elektronnya ini turun, maka yang paling pertama menyerap elektron tersebut adalah tentunya tanah yang di dekat konduktor ini. Nah, jika tanah di dekat konduktor ini sudah saturasi, maka tentunya elektron itu akan mengalir ke sebelahnya lagi, mengalir ke sebelahnya. Jadi di sini di samping, pokoknya di sekeliling dari elektroda ini. Jadi seolah-olah region yang berperan untuk menyerap elektron ini adalah suatu region yang memiliki bentuk mungkin seperti bola ya, seperti bola. Jadi kalau kita gambarkan secara dua dimensi, dia mungkin akan seperti ini. Dia mungkin akan seperti ini. Ini secara dua dimensi ya. Kalau secara tiga dimensi mungkin dia bentuknya seperti bola. Oke, jadi kalau elektronnya sudah terserap di sini terus masih ada kelebihan lagi, maka tentunya dia akan mengalir ke sisi sebelahnya. Nah, aliran elektron ini tentunya akan menimbulkan konduksi, dan jika ada konduksi maka tentunya akan ada resistansi di sini. Jadi tentunya elektron ini tidak mengalir dengan bebas ya, pastinya dia akan mengalami suatu hambatan, dan jika dia mengalami suatu hambatan maka di sini akan ada nilai resistansi. Oke, baik, dan sekarang pertanyaannya adalah jika ada nilai resistansi, seberapa banyak volume tanah yang kita akan ukur resistansinya untuk mendapatkan nilai 1 ohm? Itu kan pertanyaannya. Nah, sebentar kita akan lihat bahwa sebenarnya resistansi yang kita lihat di sini, yang kita baca di sini nanti menggunakan alat ukur, sebenarnya adalah resistansi yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif ya. Kalau yang di sini, resistansi yang kita ukur pada suatu batang konduktor yang jelas dimensinya, itu kuantitatif. Kita bisa ukur secara nyata. Nah, jadi resistansi pembumian yang kita perlihatkan di sini itu sebenarnya bukan resistansi yang bersifat kuantitatif ya, tapi dia lebih bersifat kualitatif atau menggambarkan kualitas dari sistem pembumian yang
dibuat nantinya. Jadi ini menggambarkan kualitasnya. Jadi semakin rendah nilai R-nya, maka itu semakin bagus. Oke, baik. Jadi jika kita lihat dari atas ya, misalkan ini adalah elektroda pemilihannya, maka region yang berperan dalam menyerap elektron-elektron tersebut itu kira-kira kalau kita gambarkan dia seperti ini. Ya, kalau dari atas ya. Oke, dan di sini akan ada konduksi elektron ke segala arah ya. Akan ada konduksi elektron ke segala arah. Kemudian jika kita lihat di sini ya, ketika ada elektron yang ingin diketanahkan, maka elektronnya itu akan ke segala arah dan dalam perjalanannya itu dia akan melewati suatu resistansi. Nah, kemudian di tanah itu sendiri itu ada suatu kondisi ya, di mana ketika L-nya ini sudah berada pada jarak tertentu, nah otomatis kan A-nya juga akan bertambah ini. Penampak yang dilewati oleh elektron akan bertambah juga, dan kemudian ada suatu titik di mana pertambahan L itu tidak menyebabkan pertambahan R lagi karena A-nya itu mengimbangi. Nah, jadi itu ada suatu titik nanti di tanah ketika L-nya itu meskipun L-nya bertambah ya, meskipun L-nya bertambah, R-nya tidak akan bertambah karena itu diimbangi dan pertambahan A yang sedemikian besar. Oke, jadi misalkan kita gambarkan kurvanya ya, kita gambarkan kurva pertambahan R. Nah, jadi kan sini harusnya pertambahan R itu linear. Misalkan ini adalah L atau jarak dari elektroda pemurnian itu, dan ini adalah R, harusnya kan dia linear seperti ini. Makin jauh dia dari elektroda pemurnian atau makin jauh L-nya, maka R-nya akan semakin naik. Tapi untuk tanah sendiri dia tidak seperti itu. Nah, jadi dia di sini ada suatu regionnya di mana R-nya itu akan mulai saturasi, yang diakibatkan karena rasio ini sudah saturasi sehingga R-nya itu tidak bertambah lagi meskipun L-nya bertambah. Oke, baik, dan disinilah dia region di mana kita akan mengukur nanti berapa tahanan pemurniannya. Jadi jika kita misalkan seperti ini ya. Nah, jadi elektronnya itu dia melewati suatu lintasan tertentu dengan resistansi R sampai akhirnya dia bisa betul-betul terserap semua. Ya, elektronnya masuk ke sini dan kemudian dia melewati suatu R tertentu sampai kemudian diketanahkan semua. Nah, ini dia resistansi pemurnian. Itu akan kita ukur nanti. Oke, baik, dan harusnya jika kita ingin mengukur betul-betul berapa resistansi pemurniannya, maka ini harus diukur di segala arah ya, R di segala arah. Tapi nanti pada prakteknya kita akan mengukur pada satu arah saja, dan itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa nilai R di sini hanya nilai R yang bersifat kualitatif atau menggambarkan kualitas dari tanah itu, karena jika kita mengukur R-nya secara real ya, berarti kita harus menggunakan suatu metode pengukuran yang melibatkan prinsip ini, yang melibatkan pemahaman ini. Oke, baik, mari kita lanjutkan ke metode pengukuran menggunakan 3 buah elektroda. Nah, jadi pada prinsipnya pengukuran tahanan pemurnian menggunakan 3 buah elektroda itu dia seperti ini. Jadi dia mengalirkan suatu arus listrik ke dalam tanah ya. Di sini ada arus listrik, ada sumber tegangannya sehingga menyebabkan suatu arus mengalir pada tanah di sini. Di sini ada ampermeter untuk membaca arus yang keluar dari sumber tegangan ini. Jadi arus yang keluar dari sumber tegangan ini itu sama dengan arus yang mengalir dalam tanah itu sendiri. Nah, jadi di sini nanti akan dipasang suatu elektroda bantu ya. Ada elektroda bantu untuk mengalirkan arus ke dalam tanah. Itu agar arusnya itu dapat mengalir dalam tanah. Nah, kemudian di sini kita pasang lagi sebuah voltmeter. Satu probnya itu dihubungkan ke elektroda pemurnian, satunya lagi ditancapkan di tanah. Oke, jadi sudah ada 3 elektroda di sini. Satunya itu elektroda pemurnian, satunya elektroda bantu yang terhubung ke voltmeter, satunya elektroda bantu lagi yang terhubung ke ampermeter. Nah, jadi nanti kita akan membaca
resistansi dengan membandingkan tegangan dan arus yang terbaca. Nah, tapi di sinilah dia tekniknya bagaimana biar nanti R yang terbaca itu adalah R yang berada pada daerah saturasi nantinya. R yang berada pada daerah saturasi. Makanya ini kan arusnya kan sama. Arus yang terbaca kan sama semua karena ini semua terhubung seri. Nah, yang berbeda nanti itu adalah pembacaan tegangannya. Tergantung di mana kita tempatkan nanti elektroda pembaca tegangan ini, tergantung di mana kita tempatkan. Nah, kalau kita menempatkan elektroda pembaca tegangan ini pada posisi ini atau sama dengan elektroda arus, kita sebut saja elektroda arus, elektroda ampermeter, maka tentunya R yang akan terbaca di sini akan bernilai maksimum karena tegangan yang dibaca di sini adalah tegangan sumber. Tegangan sumber yang dibaca atau tegangan maksimum. Tapi jika kita dekatkan dia pada elektroda E di sini, maka tegangannya itu akan kecil. Jadi semakin kita mendekatkan V ini ke elektroda arus, maka R yang terbaca itu akan semakin besar. Oke, dan jika kita gambarkan grafik antara pembacaan R dan jarak elektroda pembaca tegangan itu, kita sebut saja L ya. Maka semakin dekat dia ke elektroda C, maka R yang terbaca semakin besar. Tapi kita lihat tadi ya, kita lihat pada penjelasan saya sebelumnya tadi akan ada di sini region saturasi. Akan ada region saturasi di mana R-nya itu tidak akan bertambah lagi atau pembacaan tegangan pada region itu tidak berubah. Nah, inilah di sini daerah yang akan kita ukur berapa nilai R-nya. Jadi R pada region saturasi seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Dan jarak region itu berada pada jarak 62% dari jarak antara elektroda pembumian dan elektroda arus. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Jika jarak antara elektroda E dan elektroda C di sini itu ada 100 meter, maka posisi di mana kita harus meletakkan elektroda voltmeter ini atau elektroda P kita sebutnya itu adalah 62 meter dari E. Nah, jadinya harus kita letakkan pada posisi kira-kira 62 meter dari elektroda pembumian. Jadi P-nya harus diletakkan di sini. Nah, kemudian ini kita nyalakan sehingga nanti akan terbaca tegangan, kemudian arus. Kita bagi dan dapatkanlah berapa nilai resistansi pembumiannya. Oke, jadi nanti di air tester itu dia modelnya seperti ini kan. Nah, di sini ada layar. Kemudian di sini ada tombol untuk mengatur berapa tegangan yang akan diinjeksikan nanti ke tanah itu. Lalu di atasnya sini ada terminal nanti. Ada 3 terminal, 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Jadi biasa itu air tester dia memiliki 4 terminal, tapi kita bisa pilih mau pakai metode 4 terminal atau 3 terminal. Ya, kalau 3 terminal biasa sini ada terminal E, P, dan C. Nah, itu macam-macam simbolnya ya, tergantung air testernya sendiri. Nah, untuk menentukan mana E, P, dan C-nya, nah biasanya kita lihat instruction manualnya atau panduan penggunaannya. Nah, jadi E-nya itu kita hubungkan ke elektroda pembumian, P-nya kita hubungkan ke elektroda tegangan, kemudian C-nya itu kita hubungkan ke elektroda arusnya. Jadi ini cara mengukur resistansi pembumian menggunakan metode 3 terminal.